Bukan semua orang sadar kapan momen itu terjadi, karena semuanya terasa terlalu cepat. Sekejap ada, sekejap hilang, dan tiba-tiba posisi sudah berubah. Di Moto3 Prancis, satu nama muncul tanpa aba-aba Veda Ega Pratama. Bukan sekadar ikut meramaikan, tapi langsung mengacak ritme. Di sirkuit teknis seperti sirkuit de la Sarthe, yang biasanya menuntut presisi tinggi, Veda justru tampil seperti anomali. Lap demi lap berjalan, pembalap lain mulai menemukan batas mereka. Tapi Veda, dia malah melewati batas itu. Dengan gaya balap yang berani, insting tajam, dan sedikit nekat, tapi niat, dia tiba-tiba muncul di titik yang bahkan gak kepikiran. Dua rider KTM, Brian Uriarte dan Alvaro Carpe, jadi saksi langsung. Tanpa tanda-tanda, tanpa ruang jelas. Tahu-tahu Veda sudah di samping, lalu di depan. Overtake-nya bukan cuma cepat, tapi bikin bingung. Kayak, ini dia lewat mana sih barusan? Di level Moto3, selisih waktu itu super tipis. Tapi Veda bisa bikin celah dari sesuatu yang hampir gak ada. Saat yang lain masih mikir, dia sudah bergerak. Saat yang lain ragu, dia sudah nyalip duluan. Dan efeknya langsung terasa. Pedok yang biasanya ramai tiba-tiba jadi, ya bukan sepi tapi lebih ke hening karena mikir keras. Tim-tim mulai buka data, mulai analisis ulang. Bahkan dari kubu Red Bull KTM Ajo sendiri mulai kelihatan waspada. Karena ini bukan kejadian sekali, dua kali. Ini mulai jadi pola. Yang bikin makin serius, dari dalam timnya sendiri dukungan mulai all in. Hiroshi Oyama dari Honda Tim Asia gak cuma lihat potensi dia ikut dorong penuh. Motor Honda NSF 250R terus di-upgrade, disesuaikan, disempurnakan. Artinya apa? Ini bukan lagi sekadar rookie berbakat. Ini proyek serius. Tapi ya, ada satu hal yang gak boleh dilupain. Gaya balap kayak gini itu tipis banget batasnya. Antara jadi highlight atau jadi crash highlight, masuk lebih dalam, lebih cepat, lebih berani itu artinya risiko juga ikut naik. Makanya sekarang tantangannya beda. Bukan cuma soal cepat, tapi soal kontrol. Bukan cuma soal berani, tapi tahu kapan harus nahan. Namun satu hal jelas, apa yang terjadi di Le Mans ini bukan kebetulan. Ini sinyal. Sinyal kalau Veda Ega Pratama sudah mulai ngetuk pintu di level atas. Dan jujur aja, kalau gaya muncul tiba-tiba kayak hantu ini terus kejaga, rival-rivalnya bakal sering kena jump scare di tikungan. Apa yang dilakukan Veda Ega Pratama di Le Mans benar-benar bikin pedok terdiam. Di sirkuit-sirkuit Bugatti yang terkenal teknis dan penuh tekanan, ia melaju seperti peluru dan membungkam beberapa rider Spanyol sekaligus. Bukan pembalap sembarangan yang ia kalahkan, tapi nama-nama besar dengan pengalaman Eropa. Dan yang bikin semua orang geleng-geleng kepala bukan cuma hasilnya, tapi cara dia melakukannya liar, berani, tapi tetap presisi. Sorotan dunia Moto3 pun langsung beralih ke Le Mans. Semua tim datang dengan target jadi yang tercepat. Tapi di tengah persaingan itu, Veda muncul bukan sebagai pelengkap melainkan ancaman nyata. Setelah comeback gilanya di Jerez, banyak yang mulai melirik. Tapi di Prancis, dia nggak cuma konsisten, dia naik level. Setiap lap makin cepat, setiap sektor makin tajam. Sampai akhirnya catatan waktu rider lain satu persatu rontok. Termasuk dua rider KTM seperti Brian Uriarte dan Alvaro Carpe. Dari situ pedok mulai resah. Ini anak siapa sih? Yang bikin Veda beda itu bukan sekadar speed, tapi cara dia dapatin speed itu. Gaya balapnya mentah, agresif, nyaris tanpa kompromi. Di tikungan sempit, saat rider lain main aman, dia justru ambil jalur yang gak kepikiran. Lebih dalam, lebih nekat, lebih berisiko. Tapi anehnya, berhasil terus. Ini bukan sekadar nekat, ini kombinasi insting, feeling, dan keberanian yang jarang banget dimiliki rookie. Dari start posisi 17 di Jerez, sampai tembus top 6, lalu lanjut menggila di Le Mans ini bukan kebetulan. Ini pola, ini tanda kalau Veda mulai masuk radar dunia. Tapi perjalanan masih panjang.
Di Moto3 bukan cuma soal cepat, tapi soal konsistensi dan mental baja. Dan sejauh ini, Veda mulai menunjukkan semuanya. Dan jujur aja, ini bukan sekadar bangga, ini bangga banget. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kita lihat rider Indonesia bukan cuma ikut balapan, tapi bikin dunia berhenti dan memperhatikan. Kalau performa kayak gini terus dijaga, bukan nggak mungkin suatu hari nanti nama Veda bakal berdiri di level tertinggi. Ini bukan sekadar naik performa, ini levelnya sudah naik kelas beneran. Veda Ega Pratama datang ke Moto3 Prancis 2026 bukan cuma buat ikut sesi latihan, tapi langsung bikin geger. Tiba-tiba jadi yang tercepat dan bukan dengan cara biasa. Cara dia melesat itu kayak lagi buru-buru pulang disuruh emak lurus cepat dan nggak pakai basa-basi pedok yang awalnya santai langsung berubah tegang. Semua mulai nengok, mulai bisik-bisik. Ini anak siapa sih? Padahal kalau diingat tanda-tandanya sudah muncul sejak Moto3 Spanyol 2026 di Jerez. Dari posisi 17 tiba-tiba nyelonong ke posisi 6. Bukan sekadar overtake tapi kayak lagi ngacak-ngacak ritme balapan. Dan di Le Mans cerita itu balik lagi bahkan lebih tajam. Di tengah padatnya persaingan Moto3, Veda muncul bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai gangguan serius. Gangguan yang bikin tim-tim besar mulai nggak bisa tidur nyenyak. Gaya balapnya berani, liar, tapi anehnya tetap rapi. Di saat pembalap lain pilih aman, Veda justru masuk dari jalur yang nggak kepikiran. Tikungan sempit, gas. Celah kecil, hajar. Buat orang lain itu risiko, buat dia itu kesempatan. Dan yang bikin geleng-geleng kepala sering banget berhasil. Pantes aja mulai muncul julukan Travis Pastrana Moto3 liar. Nekat, tapi tetap punya kontrol. Yang menarik Veda bukan cuma soal keberanian. Di balik agresifnya, ada insting dan perhitungan yang matang. Dia tahu kapan harus nahan, kapan harus nyerang. Ini bukan gaya rookie yang asal nekat, ini sudah masuk level pembalap yang ngerti permainan. Makanya dari seri ke seri, performanya bukan cuma naik, tapi makin berbahaya. Sekarang fokusnya ke race. Target 5 besar sudah di depan mata. Kedengarannya simple, tapi di Moto3 itu kayak perang rebutan parkir pas lagi diskon sempit, panas, dan nggak boleh salah langkah. Tapi dengan performa yang lagi on fire, target itu terasa realistis. Bahkan kalau tiba-tiba podium, jujur aja nggak akan terlalu kaget. Intinya, ini bukan lagi cerita kejutan sesaat, ini proses naik level yang nyata, dari yang awalnya nggak diperhitungkan, sekarang jadi ancaman serius. Dan kalau konsistensinya dijaga, bukan cuma pedok yang heboh, dunia bakal mulai benar-benar kenal siapa itu Veda Ega Pratama.